Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini anggota kelompok saya, coba saya ada Evra, Alex, dan Fernandes, Komang, Aditya, Andika, Hadi, Angelos, Roji, dan Ida. Yang pertama, presentasi yang dibacakan oleh teman saya, itu Evra. Upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dilakukan melalui upaya seperti berikut. A. Menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, tetapi sebagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Supremasi hukum hanya akan berarti apabila ada penegakan hukum. Penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya, supremasi hukum akan terjelma dalam suatu penegakan hukum yang dilandasi nilai persamaan, kedudukan, dan keadilan. Untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, pemerintah sebaiknya tidak segan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum akan menciptakan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, secara perlahan akan menimbulkan rasa mencintai tanah air Indonesia. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum adalah sikap sadar yang lain dari dalam diri manusia tentang hukum. Terdapat 4 dimensi kesadaran hukum bermasyarakat, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap, dan tindakan terhadap hukum. Keempat dimensi tersebut dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Hukum tidak hanya untuk diketahui tetapi dipahami untuk selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk sikap dan tindakan. Apabila masyarakat masih sebatas mengetahui hukum tanpa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kesadaran hukum masih rendah. C. Mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara. Sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan secara tegas dan adil. Seorang aparat penegak hukum tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan. Hal tersebut dilatar belakangi adanya perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, kinerja penegak hukum tidak akan optimal tanpa peran serta masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat maupun membahayakan bangsa dan negara. D. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi pelayanan publik harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik makin baik. Baiknya kualitas pelayanan publik dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pemerintah dapat melakukan evaluasi pelayanan publik dengan memperhatikan asas-asas umum pelayanan publik sebagai berikut. 1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yaitu sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yaitu pendorong peran serta masyarakat dalam
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 2. Upaya penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Penegakan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat dilakukan dengan memaksimalkan penegakan hukum melalui beberapa aparat penegak hukum berikut. A. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berwenang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Hal tersebut ditegaskan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. B. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI berwenang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. C. Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia dapat mendorong keterpenuhan hak warga negara sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Sebagai contoh, keberhasilan KPK dalam menangani kasus korupsi anggaran pembangunan dapat mendukung hak warga negara atas penghidupan yang layak. D. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Lembaga peradilan akan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berlandaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kedamaian tidak akan terwujud apabila suatu negara tidak mementingkan keberadaan lembaga peradilan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 1. Ya, kami ini nulis dulu. Enggak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Natalia Yofiana, saya dari kelompok 2. Mohon izin bertanya, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kan trotoar itu beralih fungsi yang awalnya sebagai jalur pejalan kaki menjadi tempat berjalan. Hal tersebut kan jelas termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Menurut pendapat kalian itu, apa solusi atau penanganan dari peristiwa tersebut? Boleh dijawab secara logis nggak? Boleh.
trotoar beralih fungsi dari yang awalnya sebagai jalur pejalan kaki menjadi tempat berjalan. Hal tersebut jelas termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Menurut pendapat kalian, apa solusi atau upaya penanganan dalam peristiwa tersebut? Solusinya lah. Solusi dari beralih fungsi trotoar. Sanksinya apa solusi? Solusi atau upaya penanganan biar nggak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban. Tadi kan trotoar itu kan sekarang udah banyak yang beralih fungsi dari awalnya sebagai jalur jalan kaki menjadi tempat berjualan. Nah itu kan termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Solusinya biar nggak terjadi lagi itu, nah maksudnya biar trotoarnya nggak dijadikan tempat berjualan. Pendapat sendiri lah. Untuk waktu sudah 10 menit. Saya akan menjawab pertanyaan dari narasumber dari kelompok 1, dari kelompok 2. Cara mengupayakannya adalah dengan cara pendekatan negosiasi atau mencari titik permasalahan. Selanjutnya negosiasi lagi sampai para pedagang ketemu solusinya, dan dijelaskan juga pada UUD nomor 22 tahun 2009 yang berlaku sampai sekarang, yaitu tentang melanggar peraturan yang sudah berlaku tentang pengguna jalan. Dendanya yaitu kalau mengakibatkan orang kecelakaan dipidana dengan paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebanyak 12 juta. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Lanjut, kita tutup ya. Nama saya Abdi dari kelompok 1. Saya bertanya
bagian A, menegakkan supremasi hukum. Di bagian A, penegakan suplementasi hukum dikatakan sebagai landasan penyelenggaraan negara. Dalam suatu negara, masyarakat diharuskan memiliki kehidupan yang layak. Lalu, bagaimana negara tersebut mewujudkan perekonomian rakyat yang bisa dibilang tergolong rendah? Lalu, jika masyarakat diperbolehkan bekerja untuk menutupi ekonominya, mengapa harus ada dilakukan oleh pemerintah itu namanya razia tambang? Itu berapa pertanyaan? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertamanya dulu. Saya ulangi. Pertanyaan pertama. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi perekonomian negara yang cukup rendah? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Jika diperbolehkan bekerja, mengapa pemerintah melakukan razia seperti razia tambang? Ya, sudah. Ya. Kalau Enggak masih ada panjang soalnya enggak? Masih ada. Sudah. Sudah ada soalnya. Soalnya masih ada. Lalu, apakah pemerintah itu melanggar HAM juga dicatat oleh Mahkamah Agung atau apa? Mahkamah Agung Tambangnya atau apa? Bukan tambang. Yes. Misalnya Contohnya apa? ini bukan lagi pertanyaannya lagi tadi. Yang satu Tapi kan melenceng pertanyaannya. Melenceng lain di materi. Diulangi. Ini supremasi. Bentar, ulangi. Dengerin, ini berapa orang? Dengerin dulu. Ya. Di bagian A, menegakkan implementasi hukum. Supremasi. Dalam suatu negara itu kan masyarakat diharuskan memiliki kehidupan yang layak. Lalu bagaimana pertanyaan pertama, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oh, itu belum ceritanya. Ya. Lalu bagaimana negara tersebut memperbaiki perekonomian yang rendah? Yang kedua, jika diperbolehkan negara tersebut bekerja, masyarakat tersebut bekerja, mengapa harus ada undang-undang pelarangan tambang? Yang ketiga, apakah pemerintah melanggar pelanggaran HAM tersebut? Waktu sisa 4 menit. misalnya nih lah, aku nih hukum, terus kamu tuh mahkamah hukum, mahkamah hukum. Jadi aku nih melakukan pelanggaran, apakah yang aku lakukan pelanggaran nih kena nggak? Aku dicatat nggak? Apakah oleh aku nih orang hukum juga, kamu juga orang hukum, pelanggaran ini kamu catat nggak? Oleh kamu lebih tinggi dari itu maksudnya? Dicatat pasti. Ya apa? Ya pelanggaran kamu apa dulu? Lah, kok tanya? Lah, nah, bukan tanya. Kan hukum lo. Contohnya. Contohnya dulu Kayak udah. Ini nah, bicara dulu. Ini kan hukum lo. Pelanggaran yang kamu buat tuh apa? Pelanggarannya tadi itu kan mengapa ada tambang emas atau tambang apa? Nah, sebenarnya tambang emas sebenarnya ilegal karena sesuai dengan kebutuhan yang ditambang. Tapi kenapa itu pemerintah menetapkan razia? Itu karena tambangnya ilegal dan tidak ada izin gitu. Tidak ada izin. Jadi harus ada izin ke hukum, izin ke pihak kepolisian atau ke aparat-aparat yang berlaku di situ. Nah, dari kata razia aja harusnya sudah tahu, sudah paham razia. Dan pemerintah tidak sama sekali melanggar HAM atau ketentuan yang berlaku di negara. Pertanyaan pertama masih belum dijawab. Apa tadi? Bagaimana negara tersebut memperbaiki perekonomian yang rendah?
Nanti negara sendiri, masyarakat juga yang bayar. Masyarakat apa gaji Jadi juga? apa? PNS tetap gaji dari mana kalau bukan? Nah itu negara dapat uang dari mana? Nah, Mana? kerjanya apa? Tambang, mengekspor barang. Apa tadi Jun? Bisa. Pertanyaan nomor satu ya. Karena lapangan pekerjaan memperbaiki ekonomi rendah. Baiklah, saya Rocky Ramadhani, saya akan menjawab tentang masalah ekonomi di Indonesia. Satu, meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Kedua, membangun infrastruktur yang lebih baik, misalkan pembangunan gedung misalkan. Dan dua, membuka usaha mandiri. Nah, betul. Dan yang keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan juga termasuk cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Nah, jelas. Yang di USD. Boleh nambah lagi nggak? Sudah habis. Waktunya habis. Waktunya sisa 1 menit. Pertanyaan apa kalian? Dua kayak apa? Waktunya kayak apa? Gua satu pertanyaan. Tapi tadi punya Bukan 3 satu pertanyaan 3. Iya, satu pertanyaan 3 akar. Kalau mau tadi itu satu-satu nanya dapat 3 pertanyaan. Udah? Nah, Ayo. Bagi saja satu aja. Ya, tutup itu. Kalau satu sampai Sisa 4 menit nah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon tutup. Selamat siang.